Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, penonton setiap podcast asik. Kan kami kangen lama nggak jumpa guru, karena guru sekarang kan tugas di Muara Jambi. Lama nggak ketemu, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu di pondok beliau, dan alhamdulillah juga beliau sehat. Dan kangen malam ini sudah terpenuhi ya. Seterusnya guru, sekarang bulan Maulid nih. Banyak perspektif tentang Maulid ini kan, banyak penceramah. Mungkin kami ingin yang lebih mendalam perkara Maulid ini, guru. Mungkin guru bisa menjelaskan tentang kenapa ada yang membid'ahkan dan kenapa Maulid Nabi ini sangat luar biasa. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, umat Islam sepertinya tidak meniru akhlak Nabi. Mungkin itu dulu guru. Kawan-kawan kan mau dengar, karena banyak pertanyaan tuh nitip ke saya, guru. Tolong tanyakan Ustadz Jack kenapa seperti ini gitu, kawan-kawan. Kan sudah saya sampaikan, kawan-kawan. Silahkan guru. Kalau tidak ada maulid, dari mana umat tahu tentang kapan Nabi lahir, siapa orang tuanya, siapa anak-anaknya, bagaimana sifatnya, gitu kan? Makanya ketika maulid umpama ayat ini dibaca oleh qari, laqad kana lakum, itu kan untuk bisa penceramah kemudian mengisahkan, oh akhlak Nabi itu begini, uswatun hasanah. Atau ayat yang dibaca tentang Muhammadun illa rasul, gitu ya. Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanya seorang rasul, dan dia bisa meninggal dunia. Apa imma ta'aqutilang qalabtum ala aqabikum. Ayat ini kan yang kata Umar bin Khattab itu kayak saya baru dengar ya, padahal dia sudah baca sebelumnya berulang-ulang gitu kan. Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, dia kecewa. Siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia? Nggak ada, Nabi mati itu nggak ada. Nggak yakin dia, marah dia. Bahkan dia kabarnya, siapa yang bilang aku tebas batang lehernya. Jadi kata Abu Bakar, Umar, Rasulullah telah meninggal dunia. Apa kamu lupa ayat ini? Dibacakan oleh Abu Bakar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baru dia nyadar, kok seolah saya baru dengar ayat ini gitu kan. Nah, kenapa ayat itu diuraikan? Agar memang kita umat ini tidak sampai pada pengkultusan seorang manusia. Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Qul innama ana basyar mislukum. Aku ini manusia sama seperti kalian. Punya daging, punya darah, punya tulang, punya kulit, bisa menangis, bisa gembira, makan, segala macam gitu kan, ke pasar. Cuman yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Dia seorang manusia yang diberikan wahyu, makanya hidupnya dalam bimbingan, gitu kan. Nah, dan tidak ada yang keluar dari mulut beliau itu berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, dibacakan ayat tentang bahwasanya Nabi itu seorang manusia bisa meninggal dunia. Jangan sampai seperti Nabi Isa, umatnya saking mengagumi Isa akhirnya mengkultuskan dan menuhankan. Nah, jadi kita pada proporsinya. Nabi Muhammad itu manusia, tapi manusia pilihan. Dia manusia, tapi tidak sebagaimana umumnya manusia. Dia dan dibekalkan wahyu dia. Dia menyampaikan kabar gembira, Bashir. Dia menyampaikan tentang peringatan, Nadhir, Bashir wa Nadhir, kan begitu. Nah, jadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu untuk mengingatkan kita tentang sosok manusia mulia ini. Dan kemuliaan Nabi itu kan bukan hanya diakui umat Islam, gitu kan. Dan kan ada buku Michael Hart itu kan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Secara jujur dia ngakui, meskipun kata dia Yesus itu paling banyak pengikutnya waktu itu ya. Kalau nanti ke depan saya yakin Islam semakin banyak. Di Eropa aja hari ini Islam makin naik terus, trennya naik. Hari ini memang mungkin masih banyak Kristen, gabungan Katolik dan Protestan. Kenapa dia tidak meletakkan Yesus sebagai nomor satu? Karena perkembangan Kristen itu bukan pada Yesus, tapi pada Paulus yang paling banyak. Makanya dia menempatkan kemudian Paulus. Kemudian, ya. Jadi nomor satu tetap Nabi Muhammad. Nah, barulah yang lain, ya. Yesus, Paulus, Isaac Newton, macam-macam ya, sampai Umar bin Khattab pun juga masuk karena
perluasan wilayah Islam itu yang paling banyak itu memang zaman Umar bin Khattab. Tapi yang poin yang ingin kita capai itu adalah sosok manusia luar biasa ini tidak hanya diakui oleh umatnya. Kalau umat Islam yang mengakui wajar gitu kan ya umatnya, tapi ternyata non Muslim pun mengakui dan tidak hanya Michael Hart, banyak. Silahkan carilah di Google bagaimana umpama pandangan Mahatma Gandhi tentang Nabi Muhammad, luar biasa itu. Bagaimana pandangan siapa yang peraih Nobel dari Irlandia itu tentang Nabi. Sampai ada yang mengatakan seandainya Muhammad hari ini masih hidup, dunia ini aman. Kira begitu. Silahkan dicek itu. Jadi saya kira kita wajar-wajar saja ya bergembira, berekspresi dengan bulan kelahiran Nabi ini. Kita lahir aja di ulang tahunin gitu kan, ngasih hadiah kan wujud kegembiraan itu. Istri ulang tahun, anak ulang tahun, ini kita baca doa, itu kan ada pengharapan di situ. Jadi sekali lagi ini hanya ekspresi ya, hanya alat saja untuk mencapai tujuan. Tujuan kita ya tetap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan Nabi. Ya, apa yang disampaikan Nabi ini yang kita baca, yang kita kisahkan, yang disampaikan oleh para penceramah untuk diikuti. Ya cuman mungkin kalau boleh sedikit pesan, jangan pula menyampaikan kisah-kisah yang tidak sahih, yang tidak valid, ya, yang maudhu gitu ya. Karena ya mohon maaf kadang-kadang bisa juga terselip ya. Mungkin sebagian dai-dai kita itu yang saking semangatnya maulidan yang dibawakan hadis maudhu. Kayak Abdul Halim Qasim dulu marah betul itu. Mana ada hadis itu katanya. Kan siapa yang menyumbang ini maulid Nabi maka dia dapat ini. Ya mana ada Nabi ngomong kayak gitu. Kalau ada hadis sahih seperti itu, gak ada kontroversi maulid ini. Gak ada teman-teman kita yang tidak setuju, setuju semua gitu kan. Jadi sampaikan saja yang sahih. Apa yang sahih itu? Al-Quran, semuanya sahih. Nah seperti ayat yang saya baca tadi. Kan walaqad manallah. Atau laqad kana lakum fi Rasulillah, atau kisah tentang Abu Lahab tadi, itu kan jelas itu sumbernya sahih gitu kan. Jadi kita melakukan sesuatu tapi juga mencerahkan umat, memberikan sesuatu yang memang ini bermanfaat gitu lah untuk kebangkitan umat. Kita kisahkan Nabi itu pengusaha. Ya mohon maaf ya, ada satu agama tertentu yang mayoritas mereka pengusaha. Padahal nabinya bukan pengusaha. Siddhartha Buddha Gautama itu kan hidupnya apa ya, sangat apa menepi adanya, menepi, bahkan pernah dia menjadi pengemis kan. Hidupnya itu dari pemberian orang. Iya, kok pengikutnya jadi pengusaha semua? Umat Islam, nabinya dagang, istrinya dagang, bertemu jodoh mereka ini dalam proses perdagangan umur 25 tahun. Ayahnya meninggal dunia di Abwa, pulang dari berdagang. Pamannya Abu Thalib pernah membawanya berdagang ke negeri Syam. Sahabatnya Abdurrahman bin Auf berdagang. Sa'ad bin Rabi' berdagang. Utsman bin Affan yang orang kaya tajir yang wakafnya ada sampai hari ini pedagang. Tapi umat Islam, itu. Oh ini aku udah bertanya dari kisah. Jadi itu harus dikisahkan itu, membangkitkan umat. Gitu. Jadi ya yang guru sampaikan tadi, perkara tentang maulid sering tercetuslah daripada dai-dai ini terkait tentang hadis maudhu yang terlalu melebih-lebihkan Nabi Muhammad sehingga terkesan guru tanda kutip Nabi Muhammad itu jadi dewa. Sehingga umat Nabi Muhammad ini terkesan ya mohon maaf mungkin perspektif kontrolnya mendewakan Nabi Muhammad kehilangan Tuhan. Dan satu lagi guru terkait kita Nabi kita adalah seorang yang alim yang pembisnis tadi, lalu tidak relevan dengan umat Hindu atau Buddha yang lebih mengedepankan usahawan. Dan satu lagi umat Islam ini nabinya diakui oleh seorang peneliti adalah nomor satu paling bijaksana, berpengaruh. Tapi tentang keislaman kita tertinggal. Penelitian terbaru kan New Zealand, Skandinavia nomor satu negara paling Islami. Bahkan Arab Saudi itu kalau nggak salah di urutan 80. Berarti ada tidak relevan antara
entah ajarannya bergeser ke negara politik, entah apa tuh menurut pandangan guru, kenapa jadi seperti itu? Ya, ada 3 nih poinnya nih berarti nih. Ada 1 pertanyaan nih. Pertama soal mendewakannya. Ya, jadi mungkin bahasa mendewakan itu, bahwasanya kita mengagungkan itu ya, karena akhlaknya agung, ya kan? Suatu hasanah dia. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Jadi kalau mau tahu akhlak Nabi, kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Dia dimuliakan memang. Sebelum dia lahir namanya sudah ada. Namanya Ahmad. Namanya di langit ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan Nabi Isa. Seluruh nabi itu mengakui nanti akan ada nabi akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad. Nah, jadi kita memang memuliakan beliau karena Allah memuliakan. Kita memuliakan Nabi karena Allah bersalawat kepada Nabi. Allah sendiri dan malaikatnya kan bersalawat. Baru perintah kepada kita untuk bersalawat. Jadi kita tetap harus memuliakan, mengagungkan, tapi bukan menuhankan. Nah, bukan menuhankan. Tidak sempurna syahadat kita kalau kita tidak sebut nama dia. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi penegasan beliau sebagai nabi, tapi penegasan juga beliau sebagai manusia. Kenapa? Karena Rasul. Rasul itu kan utusan, bukan Tuhannya. Nah, itu bukan Tuhannya. Jadi itu 1. Yang kedua tadi terkait kenapa Nabi kita adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kemanusiaan. Saat ini kan penelitian terbaru negara paling Islami itu Skandinavia. Iya, itu yang ketiga tadi itu. Iya, ada yang lagi kedua tentang perges apa tadi ya? Jadi yang terakhir yang terkait sama yang tadi itu. Jadi penelitian kebahagiaan satu negeri gitu ya, atau apa, peradaban lah gitu ya, tamadunnya satu negeri itu memang bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, siapa yang mensurvei. Yang kedua, memang peradaban itu acap kali dia berhubungan erat dengan bangsa, gitu ya, dengan bangsa. Sebelum Islam datang, Persia itu sudah memiliki satu kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Punya huruf sendiri, punya bangunan-bangunan megah. Mesir juga begitu bahkan kan. Sampai hari ini bisa kita saksikan bagaimana bangsa Mesir membuat kertas dari pohon papirus itu. Padahal di belahan dunia lain orang masih menulis di kulit-kulit unta, di tulang segala macam. Mesir sudah duluan Di batu. ya. Mesir sudah ada saya bawa satu itu kertas papirus itu. Ketika saya ke Mesir kemarin, kertas terbuat dari pohon papirus ya. Dipipihkan seperti bamban begitulah ya. Nah, makanya Nabi itu datang untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Apakah mereka tidak berakhlak? Ada. Bangsa Arab itu juga tahu loh bahwasanya harus hormat dengan orang tua, gitu kan. Mereka juga berdagang. Berdagang itu kan satu bentuk peradaban dan gak kaleng-kaleng loh. Dagangnya dari Mekah ke Syam. Syam itu berapa negara hari ini yang dilewati? Kalau di musim panas, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Kan dalam Quran ila fi Quraisy ila bihim rihlatas syita wasaib. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam gitu kan. Mereka sudah memiliki peradaban sebenarnya. Hanya secara tauhid mereka jahiliyah. Mereka menuhankan patung-patung, berhala-berhala yang jumlahnya sangat banyak. Kalau dalam Al-Maktum, bukunya Safiur Rahman Mubarakfuri itu kan buku terbaik, juara 1 itu waktu lomba Sirah Nabawi di Oki, dikatakan di situ 360 patung. Nah, itulah kejahiliahannya mereka. Mereka menuhankan Allah, tapi mereka juga menuhankan Tuhan yang lain. Jadi Allah itu ada karena memang dulu kan Nabi Ismail yang membangun Makkah dan Nabi Ibrahim ayahnya itu mengajarkan ajaran tauhid.
ajaran tentang Allah itu ada. Makanya banyak masyarakat yang waktu itu bernama Abdullah, hamba Allah. Tapi dia non Muslim. Nah, makanya ada Abdullah, ada Abdul Uzza, gitu kan, Abdul Manat. Itu Tuhan-Tuhan itu banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, 360 patung itu. Nah, mereka ada peradaban, tapi mereka tidak bertauhid, gitu kan. Cina juga ada peradaban, makanya Nabi mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Dan jadi Nabi sudah tahu sana ada peradaban. Bahwasanya kemudian ketika Islam masuk dan umat Islam tidak sebagaimana mestinya, nah disinilah masalahnya, gitu kan. Jadi kita melihat sesuatu itu jangan dari faktualnya, tapi dari konsepnya. Dari konsepnya. Ketika orang bilang negara A, negara Konoha, banyak korupsi, gitu kan. Apakah negara yang bukan Islam penduduknya tidak korupsi juga? Banyak di dunia ini. Maka ketahuan. Mafioso yang di Eropa, mafia-mafia di negara tertentu, gitu kan. Di negara, kan orang kadang menghubungkan gini, kekacauan suatu negara Islam karena gini-gini. Ya di negara lain juga banyak, gitu kan. Jadi itu berhubungan dengan satu bangsa tertentu, memang peradaban satu bangsa. Memang kadang kita sedih juga ya, pergi ke negara yang katakanlah non Islam. Saya itu menilai itu WC itu pertama kali itu. Kalau tempat itu bersih, berarti mereka berperadaban. Minta ampun bersihnya, wanginya. Ibarat kita mau sholat pun tidak masalah situ, kan kering bersih gitu kan. Nah, kalau kita katanya, ini ada anekdot dari kawan, kalau mau nyari WC nggak usah repot-repot nanya. Cari aja yang nggak bau, juga berarti gitu. Gak usah nanya, Pak, Mas WC-nya mana? Gak usah tanya, endus aja pakai hidung. Oh, berarti situ WC-nya. Tanya begitu. Walaupun itu anekdot, tapi kadang-kadang ada benarnya. Nah, padahal yang mengajarkan kebersihan itu siapa? Semua kitab fikih awalnya apa? Bukan bicara sholat, zakat, puasa, enggak. Babut toharah, Tentang bab bersuci. Orang mau sholat harus suci, hadas besar, hadas kecil, harus tahu wudhu. Sampai tidak bisa wudhu pun ada tayamum. Bersuci terbaik itu dengan air. Apakah agama ini turun di India yang ada sungai Gangga? Atau agama ini turun di Indonesia yang banyak kepulauan? Enggak. Tanah gersang. Tanah gersang, tapi bicara air dulu. Bersuci dulu. Nah, itu kan. Sebenarnya Islam harus suci, harus bersih, toharah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertaubat, menyukai orang yang bersuci. Nah, cuman kenapa hari ini umpama kita buang sampah sembarangan, kita yang tidak sesuai diharapkan dengan konsep, nah itulah faktanya. Ada jarak ya. Itu guru. Kenapa ajaran inilah konsep yang memanusiakan manusia, menjaga alam semesta. Namun mohon maaf, dengan segala hormat sekali lagi kawan-kawan yang terkesan barbar itu kita, itu bagaimana tuh? Ya ada sebagian benarnya, tapi ada juga gitu kan stigma dari pihak luar yang tidak suka, gitu kan. Islam itu teroris, Islam itu jorok segala macam. Padahal faktanya tidak juga. Pergilah kita ke negara yang maju, pergilah ke Dubai, pergilah ke Qatar, itu luar biasa bersihnya pula, gitu kan. Tapi pergilah kita ke negara A, ya semuanya memang jorok, bukan hanya yang beragama A atau B. Apakah atau pendidikan nih Mas Ahni Guru? Pendidikan juga ya. Peradaban satu suku, satu bangsa memang juga ya. Memang dari sononya seperti itu memang sudah begitu kan. Nah, sehingga kemudian memang efektivitas mungkin udahlah penelitian gitu ya. Efektivitas satu agama itu, satu didikan itu harus dibarengi dengan upaya. Mungkin saya di pondok ini mohon maaf, saya agak cerewet kalau soal kebersihan. Saya siang malam saya urusin sampah itu. Tidak apa-apa, saya turun langsung ke soal sampah. Karena ratusan orang di sini, mulai dari makannya sampai pembuangannya itu di sini. Kalau sekolahan kan jam 7 sampai jam 2 lah katakan, datang tukang sampah selesai urusan gitu kan. Ini enggak, mereka 24 jam di sini.
masak, nyuci, makan, aktivitas, jajan, semuanya di sini. Nah, saya bilang sama santri, kita harus contohkan. Ini ajaran agama yang baik. Toharah itu kita kedepankan. Apalagi kita belajar Al-Quran gitu kan. Ya jadi duta lah bagi agama ini. Begitu orang melihat Islam, oh konsepnya baik, ternyata umatnya pun sesuai dengan konsepnya. Itu yang kita inginkan. Oh, iya, gitu kan. konsepnya tadi kembali konsep. Jadi makanya saya ingat waktu Iriana Handono, orang mualaf kan, dia begitu ketika proses pencariannya itu dikatakan oleh anunya lah, pasturnya lah begitu kan. Kamu ngapain masuk Islam? Coba lihat, yang berbuat ini kan orang Islam. Pencuri lah, segala macam. Dia jawab, di Spanyol, di Manila, di Itali, yang jahat juga orang Katolik katanya gitu kan. Jadi Sesuai tempat. ya, jadi tidak mesti terkait erat dengan agama memang gitu kan. Jadi memang kultur orangnya, Budaya yang tidak bersih itu maksudnya ya, Guru. ya Budaya gimana ya? yang sudah yang lama maju. Kita nih umpama jorok, beradalah di satu negeri yang bersih. Iya. Nggak usah lah jauh-jauh ke Kuala Lumpur aja. Iya. Gitu. Yang merokok nggak bisa seenaknya. Kalau nggak kena denda. 5.000 ringgit, 3.000 ringgit, bukan dikit-dikit duit. Iya. Masa gara-gara 1-2 kali hisap kelihatan CCTV, kena denda sekian juta. Tapi kok kita bisa menahan setengah hari memang nggak merokok, di situ bisa. Nah, karena keras gitu ya, ketentuan itu ketat dan disiplinnya kuat. Bisa nggak kita? Bisa. Bulan Ramadan aja kita bisa, 13-14 jam nggak merokok gitu. Habis kan. buka puasa berdebus. Pembalasan merdeka gitu. Terus Guru. Nah, jadi itulah sebenarnya tergantung kitanya gitu ya. Jadi kalau kita korelasikan memang dengan itu tadi ya maulid terus. Iya, maulid. Ya. Tapi kok nggak ada perubahan. Kejahatan nggak berkurang gitu kan. Sedangkan ada tausiah saja masih begitu, apalagi tidak. Kalau saya balik saja. Sering menyerang lah gitu. Makanya kan wasiat takwa itu harus didengar oleh umat Islam setiap Jumat. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan dia merupakan rukun dari khutbah gitu kan. Agar kita ini semakin sadar setiap Jumat itu kalau mendengar, oh kita ini harus takwa. Tapi kok masih ada korupsi? Teguring kan tadi. Yang mendengar wasiat takwa saja masih, apa lagi nggak dengar gitu kan? Ya harus tetap, ceramah harus tetap. Masa nggak ada hasilnya? Dari 100 yang hadir nggak ada yang taubat, yang insaf, kan nggak mungkin. Tetap ada hasilnya, gitu kan? Jadi menurut saya lanjutkan saja maulid itu. Bukan karena saya sering diundang ceramah, bukan. Gitu ya. Iya, mungkin Saya saja tradisi ya. Nah, sementara kita kan ada yang tradisi, justru kita kembangkan, gitu ya. Kita anggarkan bahkan kita undang orang untuk menonton dan dianggap mendatangkan devisa. Macam-macam kan, pacu jalur, festival arkan sahur, festival danau ini, danau itu, sungai ini, sungai itu. Itu kan satu kegiatan masyarakat yang katakanlah mubah gitu ya. Secara agama mungkin manfaatnya harus dikaji dulu, apa sih manfaatnya? Lomba pacu perahu, pacu pompong segala macam. Nah, ada manfaatnya. Kenapa tidak dikritik? Ketika maulid kok dikritik? Nah, gitu. Padahal manfaatnya ada, ekonomi berputar. Kan orang buat makanan, penjual, petani menjual. Setiap ada keramaian kan, mamang mainan penjual lah itu kan. Jadi menurut saya, mapi muskilah, tidak ada problem di sini, nggak ada masalah sih sebenarnya. Kemarin saya pernah dengar lah salah seorang yang saya anggap cendekia. Beliau itu entah mengkritik, entah menyindir daripada perayaan Maulid ini yang dianggap beliau bahwasanya tidak berkesan tadi Guru. Nanti dia menganggap Gen Z ini 10 tahun yang akan datang tidak tertarik lagi untuk merayakan Maulid. Dan berkemungkinan kata beliau 10 tahun yang akan datang perayaan Maulid, Isra Mi'raj itu sudah tidak dirayakan lagi karena tidak ada satu value untuk
Gen Z, karena Gen Z ini orangnya terkesan pragmatis, dianggap tradisi ini tidak bermanfaat dan berkemungkinan ditinggalkan. Bagaimana tuh Guru? Menurut pandangan Guru? Harus diuji dulu. Ini diuji. Dan kita panjang umur kan. Dan Bisa lihat 10 tahun ke depan. Dan kita juga yang membentuk Gen Z di ke arah kemana kan? Ya. Tradisi itu kan bisa turun-temurun ya. Dan bisa dalam perspektif atau pemaknaan yang berbeda, dan kadang-kadang bisa justru lebih dalam lagi kebaikan yang didapat. Katakanlah gini, orang bergeser ya dari ucapan kartu lebaran, berubah menjadi SMS, berubah menjadi BBM, berubah menjadi WA. Kartu lebaran itu nggak ada lagi hari ini, hilang. Karena memang itu karena perkembangan teknologi. Orang paling mengucapkan lewat WA atau WA group gitu kan. Nah, tapi kayak arakan sahur, orang anggap juga akan hilang nanti, gitu kan? Seperti halnya kartu lebaran. Ternyata hari ini tidak, justru dikembangkan dalam bentuk wisata religi, gitu kan? Nah, bisa saja Maulid ini yang diprediksi mungkin akan hilang. Kehausan spiritual generasi 10-20 tahun akan datang itu nanti akan membentuk polanya sendiri, gitu ya. Seperti halnya umroh hari ini. Karena situasi tertentu ya, kota haji makin panjang ya, jarak antrinya itu, dan mungkin ekonomi umat segala macam, sehingga umroh juga menjadi tren. Siapa sangka dulu orang buat travel umroh hari ini sebanyak-banyaknya begini kan di mana-mana kita lihat iklan umroh itu kan. Artinya kan ada perkembangan ibadah. Kemudian dulu orang yang penting haji, sekarang enggak. Kadang-kadang bahkan ada yang menarik dana haji karena merasa umurnya nggak sampai lagi. Itu yang penting umroh. Betul. Nah, itu kan menjadikan satu nuansa spiritual yang berubah kemudian gitu ya. Jadi apakah Gen Z 10-20 tahun akan meninggalkan Maulid? Saya kira tidak bisa dijawab sekarang dan belum tentu juga, Karena tradisi ini kan dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Diwariskan. Kita kan dapat dari orang tua kita, anak-anak di bawah kita dari kita gitu ya. Selagi kita masih ya insya Allah gitu ya. Walaupun mungkin ya kita maklumi ya, ada memang mungkin generasi yang cuek sekarang gitu ya. Yang apa sih gitu kan. Saya kan bisa belajar kalau Maulid itu pengajian, saya bisa belajar di YouTube. Nah, ini mungkin ada. Mungkin ada sebagian, tapi tidak semua saya kira. Buktinya hari ini di mana-mana kampung saya lihat masih rame dan tidak hanya satu. Saya siang tadi itu Maulid perempuan, Maulid bapak-bapaknya besok hari Senin, katanya gitu kan. Nanti madrasahnya ngadakan juga, mushola ini ngadakan juga, masya Allah. Jadi satu kampung itu bisa beberapa kali. Kalau prediksi saya masih akan berlanjut, mudah-mudahan sampai lama lah. Dan sebenarnya itu tanggung jawab kita juga Guru. Bagaimana anak-anak Gen Z ini mau ke masjid dan mau merayakan perayaan Maulid itu seperti zaman saya waktu kecil dulu lah. Karena sini kan di masjid saya lihat, mohon maaf tidak terlalu seperti saya kecil dulu, entah karena banyak pandangan, karena banyak kegiatan di luar yang lebih nyaman itu didatangi. Bisa jadi nanti mungkin polanya lebih sederhana, cukup kajian saja. Dengan segala hormat ya, saya dengan teman-teman, saya sebut saja Mama Salafi gitu. Mereka tidak merayakan Maulid memang, tidak setuju. Tapi mereka mengadakan kajian sirah nabawi. Ya sama juga. Namanya aja. Gitu. Sama juga. Ya, mungkin terkesan lebih ilmiah. Tidak ada pakai gendang-gendang, tidak pakai makan-makan. Tapi substansinya kan yang kita capai. Nah, masyarakat kita ini kita hargai begitu loh. Saya pergi ke satu kampung, yang di kampung itu orang baca berzanji nggak pakai kitab, hafal. Kami panggil peserta selanjutnya atau pembaca selanjutnya dari kampung A, maju langsung. Panggil lagi begitu. Jadi ada semacam gengsi, gengsi positif ya begitu ya. Nggak usah pakai buku, nggak usah pakai kitab gitu. Nah, nanti ada tradisi telur panjang tinggi sampai pakai batang pisang kalau macam itu kan.
Dan itu kan bingkainya budaya. Anak-anak senang. Kan itu yang diharapkan. Anak-anak yang kurang mau ke masjid, akhirnya ke masjid. Meskipun mungkin motivasinya telur. Mungkin motivasinya bendera yang ada uangnya. Gitu kan. Tapi kan sah-sah saja. Toh kegiatan lain kita lakukan kok. Iya. Setiap 17-an lomba ini lomba itu kan ada yang protes gitu kan. Dan ada juga ini guru, di YouTube sering saya lihat bahwasanya ada pembahasan-pembahasan Arabisasi yang menghilangkan budaya lokal katanya kan. Karena budaya Arab ini terlalu dominan dibawa oleh para penceramah atau para guru-guru sehingga meninggalkan tradisi lokal. Contohnya seperti kan kadang kita ada tahlilan, kadang ada bentuk-bentuk seperti sesaji-sesaji yang dimana maksud itu sudah diwariskan oleh para leluhur nih, lalu digeser, dianggap oh ini syirik karena menggeser budaya lokal yang mungkin maknanya yang belum kita dapat sehingga langsung dianggap syirik, sehingga terkesan Arabisasi yang menolak budaya lokal. Bagaimana pandangan guru? Ya, Tuhan kan menciptakan kita ini qabail dikatakan dalam Al-Quran itu berkabilah-kabilah. Tujuannya apa? Lita'arab, untuk saling kenal mengenal. Kebetulan Nabi itu diutus dari suku Arab. Tapi Nabi kan menghargai semua suku. Bahkan dalam satu hadis mutawatir itu pasti sahih ya. Kalau diriwayatkan orang banyak tidak mungkin mereka semua orang tahu. Dan itu disampaikan dalam khutbah Arafah itu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajamin. Tidak ada keutamaan orang Arab dan non Arab illa bittaqwa. Takwa lah yang menentukan. Makanya Bilal yang bukan dari Arab tapi dari Afrika, dari Sudan gitu ya, hamba sahaya dimuliakan oleh Nabi. Dikatakan Bilal masuk surga. Bunyi jalannya pun sudah kedengaran kata Nabi kan. Dan hari ini kalau kita ke Nabawi ada satu pintu namanya pintu Bilal. Siapa Bilal coba bayangkan? Kita menyebutnya Sayyidina Bilal. Dibangunkan masjid di bekas rumah Bilal di Madinah itu. Jadi di dekat pintu Assalam, Babu Salam, dekat pintu Babu Jibril, ada pintu Bilal di situ. Hamba sahaya yang Allah muliakan. Jadi Islam itu memang egaliter, menghargai semua orang. Ada sahabat-sahabat dari Persia, makanya ada Salman Al-Farisi. Ada sahabat-sahabat bukan dari suku Arab tapi oleh Nabi dianggap bagian gitu ya dari orang-orang dekat Nabi. Nah, jadi memang kita harus bedakan antara Islam murni ya yang konsep dengan budaya. Tapi karena nabinya adalah orang Arab, Al-Qur'an berbahasa Arab, memang tidak bisa kita lepaskan gitu ya dengan Arab. Tapi bukan Arabisasi. Makanya memang kelemahan ya umat Islam ini dalam hal tertentu ya ketika melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu kesannya harus persis, padahal tidak. Begini contoh, apa yang terjadi di Andalusia ya itu memang banyak Arabisasi. Padahal penduduk Spanyol hari ini ya, penduduk Portugal hari ini itu kan wilayah Andalusia lama. Itu juga sebelumnya sudah maju. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil ya, bisa masuk ke sana, membentuk atau merebut kekuasaan di sana dengan yang saya bilang tadi, Tariq bin Ziyad, Musa Nusair, membentuk satu komunitas Islam. Memang ada kesan itu, sehingga luka lama direbutnya kekuasaan Katolik waktu itu sehingga mereka membentuk satu kekuatan baru dan kita juga pecah, lemah segala macam itu kan. Tapi memang saya baca itu memang agak terkesan Arabisasi. Kita tidak bisa pisahkan Islam dengan Arab, tidak bisa. Karena kita sholat bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Dan konon kabarnya, bukan kononnya, di surga itu bahasa Arab nanti. Bisa tidak bahasa Arab? Walau alam. Bisa tidak? Bisa. Oh, akhirnya bisa DW. Iya, bicaranya kan otomatis. Sudah AI lah. Jangan nganggap cuma aku surga nanti. Iya, AI sudah ada. Kursus dulu lah. AI sampai ke surga. Iya. Nah, jadi tapi kita harus adil juga gitu loh. Kalau penghargaan kita terhadap budaya lokal
dengan mentoleransinya yang sampai kepada kesyirikan juga salah. Kalau memang dia salah ya kita katakan salah. Kalau itu sebatas budaya, tidak ada penyembahan, penghilangan makna tauhid, ya itu oke. Tapi kalau melakukan sesajen, melarung kepala kerbau dan meyakini itulah yang menyelamatkan, itu yang bahaya. Mau bentuk membuat jembatan harus tanam kepala kambing, kepala babi atau kepala manusia, apalagi manusia. Itu kan tidak ada ya sebenarnya. Jadi saya setuju dengan gerakan Salafi itu dalam hal pemurnian tauhid, tapi dengan cara yang memberangus habis, ya tidak ada toleransi sedikit pun, itu saya juga tidak setuju. Nah, jadi memang ini tipis ya batasnya itu. Apa yang terjadi di Saudi itu kan bukan tajdid, bukan pembaharuan agama, bukan, tetapi pemurnian tauhid. Nah, ajaran pemurnian ini kita pasti setuju. Siapa yang tidak setuju agar tauhid kita murni, akidah kita selamat, betul gitu kan? Kita jangan menuhankan batu cincin, jangan menuhankan pohon, jangan sesajen, itu betul. Tetapi hantam promo, memandang semua di luar pandangan kita itu salah, juga saya tidak setuju gitu. Nah, itulah kita yang disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu di tengah kita melihat, ya. Karena saya dulu pernah belajar perbandingan mazhab. Jadi umpama ketika kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ingin belajar tentang teologi Mu'tazilah umpama, jangan dari kacamata Ahlus Sunnah. Kita di tengah dulu, kita netral. Oh begini rupanya pemahamannya. Oh Syiah itu begini. Oh Qadariyah itu begini, dan seterusnya. Nah itulah secara keilmuan ya. Nah apalagi dalam hal mencap orang, nggak bisa kita. Oh ini syirik. Nah, lihat dulu gitu ya. Umpama tradisi kita kalau anak lahir cukuran. Nah, cukuran itu ada nggak dalam Islam? Kalau cukurannya nggak ada, yang ada itu akikah. Tapi dalam akikah itu kan dicukur, sehingga istilahnya menjadi cukuran di kita. Oh ternyata bisa ditolerir rupanya. Nah kemudian dalam prakteknya itu ada kalau istilah sini alat. Nah, alat untuk membasahi kepala. Memang tidak ada aturannya. Tapi juga tidak salah barang itu. Tidak haram juga. Ada gunting, ada kelapa. Itu seni saja, itu biasa saja gitu. Dan orang Arab kan tidak melakukan itu. Jangan disamakan seperti orang Arab. Ya kelapa tak ada kan kawan. Macam mana naruh rambut? Disesuailah tempatnya lagi. Ya, jadi kearifan lokal itu ya. Kalau dalam bahasa adat itu kan kearifan lokal. Makanya dalam usul fiqh itu ada namanya adat. Al-adah muhakkamah. Ya, jadi adat itu memang bisa menjadi hukum. Sumber hukum juga. Kalau dia hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan dia maslahat. Nah, itu kata kuncinya. Makanya ketika bahas tentang adat ini dalam usul fiqh itu disebut dengan uruf. Uruf itu artinya baik. Satu akar kata dengan ma'ruf. Ma'ruf. Jadi kalau satu komunitas, satu kampung, satu masyarakat berpendapat, oh ini baik, itulah adat. Sudah terbiasa seperti itu. Ketika dia tidak bertentangan dengan pokok, dengan ajaran Islam yang asal, sudah tidak ada masalah. Itu hanya budaya saja. Ketika orang akikah di ayun, mungkin tidak ada di Arab ayunan. Di sini apa salahnya di ayun? Asal jangan orang tuanya yang baik ngalih pulang ya. Mungkin guru orang-orang yang berpandang sempit itu kan binary hitam putih. Ketika putih hitam terlalu sempit memandang setiap perspektif tentang agama dan budaya tadi. Ternyata ketika seperti Wali Songo ke sini kan melalui budaya juga guru ya. Ya, prosesnya kan, dan damai kan, Islam sampai ke Indonesia dengan damai. Sampai hampir universal di Indonesia kan Muslim, hampir kan. Kalau kita lihat, saya ada punya video itu bagaimana agama-agama Nusantara dulu, dari abad dulu, dari abad awal gitu ya, 1, 2, 3 sampai terus abad 10. Ini yang menguasai Nusantara ini agama animisme, agama Hindu, agama Buddha. Nah, Islam di Indonesia ini abad 16, 17, 18 itu luar biasa.
ibarat Melesat. merapi, melesat. Tidak ada satupun peninggalan yang kita temukan dalam bentuk benteng umpamanya untuk perang gitu ya. Iya. Atau katakanlah para dai-dai datang dari mana, kok Islam beda umpamanya, tidak ada satupun. Makanya kemudian kita melihat kok menyatu begini ya dengan damainya, dengan mudahnya, lewat asimilasi perkawinan dengan penduduk lokal, lewat perdagangan, lewat akhlak, lewat dakwah, lewat budaya, wayang segala macam itu kan. Ya makanya muncul kemudian istilah-istilah yang di Jawa itu kan macam-macam itu kan. Nah, ada mungkin yang belum selesai, proses islamisasinya itu belum selesai. Karena dulu para wali songo masih mentolerir gitu kan, masih mentolerir ya, adat-adat dalam acara sawalan, dalam macam-macam ya, sekatainan segala macam. Ada yang tidak setuju kan. Ya, mungkin waktu itu memang masih ditolerir oleh para dai kita, oleh para wali, sembari nanti diisi dengan yang baik. Nah, kayak tradisi nikah hari, nuju hari. Memang dalam Quran dan hadis kan nggak ada memang. Tapi kan diisi dengan yang Muatannya baik. Islam. Muatannya. Kontennya itu yang paling penting. Iya. Nah, kalau tiap malam tidak masalah. Iya. Kita kan disuruh berdoa. Awaladin soleh ya da'ulah. Salah satu ciri anak yang soleh itu mendoakan orang tua. Nah, mendoakan orang tua, apalagi yang sudah meninggal, itu boleh kapanpun. Silahkan. Kalau nak pilih juga hari tertentu juga, atau mengundang orang sambil sedekah, juga tidak ada problem kan di situ. Nah, jadi lihat dulu gitu loh. Jadi tidak bisa kacamata kuda atau hitam putih melihat kultur satu bangsa ini gitu ya. Apa istilahnya itu? Ada Pak Azumardi Azra mengatakan memang Islam Indonesia ini ada distingsi gitu ya. Ada kekhasan tersendiri memang dengan Islam di Timur Tengah, belahan lain ya, di belahan lain. Jadi kita akui itu keragaman, kearifan lokal gitu ya. Nah, karena memang dia berangkat dari adat tadi, yang adat itu dibentuk oleh komunitas. Manusia ini kan punya akal gitu ya. Jadi orang dulu membuat adat mungkin dianggap baik. Nah, makanya istilahnya uruf. Uruf itu kebiasaan. Nah, selagi dia tidak bertentangan dengan syariat pokok, ya tidak ada masalah. Uruf itu gimana ya? Mama gini, kebiasaan kita ngopi di tungkal nih, ngopi, duduk, makan kue, baru hitung, baru bayar. Duduk sejam atau lebih, Nah balik baru bayar. baru bayar. Di Jambi atau di Jakarta, Bayar dulu. bisa. Yuk pesan apa? Iya. Bayar dulu baru makan. Segala macam. Kuenya apa? Bayar baru makan. Itulah kebiasaan. Apakah tidak halal yang kita makan belum dibayar? Adat di sini begitu. Bang Iwan datang ke rumah saya suguhkan. Apa mesti dibayar? Enggak. Meskipun umpama saya jualan pisang, saya jualan ini. Tapi ketika malam ini sebagai tamu, kan nggak perlu bayar. Besok bayar. Kalau mau pergi ke pasar, saya punya warung, ya bayar. Iya. Kita ke rumah Haji Mael di hari raya, nggak bayar. Iya. Karena hari raya. Besok bayar aja bayar. Biar raya. Nah, jadi itulah kira-kira begitu ya. Kebiasaan di sini. Itu adalah hukum. Makan aja dulu. Makan aja dulu. Nanti baru bayar. Karena sudah kebiasaan sudah gitu. Saya kira lebih kurang begitu ya kalau secara sederhananya yang memahami satu adat, satu uruf itu. Memang ada nggak pertentangan antara adat dan hukum fikih khususnya yang sering dibenturkan yang guru ketahui? Ada apa enggak saat ini? Kalau dibilang ada. Yang kalau dikatakan dia menghargai adat juga ada. Yang tidak bertentangan juga ada. Makanya saya kira bagus ya sistem beradatnya orang Sumatera ini kan mengatakan adat bersindi syarak, syarak bersindi kitabullah. Di Sumatera Tengah ini semua sepakat itu. Padang, Riau, Jambi, Seloko Jambi itu kan itu. Adat bersindi syarak, syarak bersindi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Jadi syarak yang berkata ini, tapi adat nanti yang mengejawantahkan, yang melaksanakan. Syarak bebuhul mati, adat bebuhul sentak.
Nah, jadi kalau syarak itu diikatnya mati, tidak bisa. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, tidak bisa dibuat 5 rakaat. Gitu kan. Tapi adat itu buhul sentak, elastis saja. Bama harus ada hantaran. Ya kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Itu kan adat. Nah, harus ada sekapul sirih, harus ada pinang, rokok nan sebatang dalam adat. Sekarang orang nak nyirih, tak bisa lagi ganti permen. Nah, itu kan adatnya itu berbuhul sentak, bisa dibuka. Masa tiap hari Bapak Bupati acara tarian selamat datang, nyirih, masam juga ya makasih. Sekarang diganti permen itu kan. Tidak ada masalah seperti itu. Nah, jadi bagus itu saya kira. Jadi ketika dikatakan syarak yang berkata, adatnya memakai. Itulah adat kita. Adat cukuran, ya, adat maulidan, adat turun tanah, macam-macam itu. Tahlilan. Ya, termasuk tahlilan. Itu lebih pada dimensi adat sebenarnya. Adat maksudnya kebiasaan. Gitu ya. Ada nggak orang yang bilang, kok ngapa dak nego hari berdosa haram? Tidak ada. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuma moral lah agak sedikit terganggu. Ya. Karena kebiasaan. Dianggap tidak berbakti gitu kan. Dan jangan pula sampai butang. Yang saya setuju juga dengan pendapat orang yang tidak setuju itu dengan alasan itu. Aku tidak setuju apa di kampungku tuh orang tahan ngutang katanya nak nego hari. Salah. Itu salah, betul. Apalagi dia orang susah, sudah lagi kehilangan laki, dipaksa pula kenduri mahal. Itu makasih kan makan orang ramai. Iya, itu kesian. Makanya harus bijak juga dalam beragama ini. Bertanya gitu ya, kalau tidak bisa itu ya bertanya dengan yang tahu. Gitu kan. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, memang perintah maulidlah kamu, itu memang tidak ada. Rayakanlah hari kelahiranku, ini memang tidak ada. Kenapa kemudian para ulama atau umat Islam di berbagai belahan dunia ada yang merayakan peringatan maulid Nabi itu sebenarnya lebih kepada ekspresi, cara. Jadi dia bukan ibadah murni atau menambah-nambah ibadah, bukan tujuan. Jadi ketika dirayakan atau diperingati maulid kan isinya pengajian, baca Al-Quran, sambutan panitia, diisilah dengan ceramah. Jadi itu upaya untuk mengenang sebenarnya perjuangan Nabi, akhlak Nabi, membicarakan sosok yang lahir di bulan ini. Rabiul Awal ini sebelum Nabi Muhammad lahir memang bukan satu bulan yang istimewa. Tidak masuk pada 4 bulan terhormat dalam tradisi Arab waktu itu. Tapi kemudian kita menganggap dia mulia. Kenapa? Karena ada makhluk mulia yang lahir di bulan ini. Jadi ibarat kayu itu bisa dibuat menjadi tisu, ya kan? Menjadi kertas yang bentuknya tisu. Kayu akasia yang ditanam itu bisa juga menjadi kertas yang menjadi mushaf Al-Quran. Ketika dia menjadi mushaf, maka dia akan ditempatkan tempat terhormat. Orang mengambilnya dengan hati-hati, kadang dicium, dipeluk, itu kan dibaca juga. Nanti selesai itu ditutup dengan hati-hati, letakkan kembali. Nah, begitulah Rabiul Awal, ketika ada makhluk mulia, pemimpin para nabi, ya, tokoh sentral dalam agama ini yang lahir di bulan ini, maka kemudian umat Islam memuliakan bulan ini. Jadi saya memahami maulid itu bukan bid'ah, menambah-nambah ibadah, bukan. Karena memang tidak ada yang mengatakan wajib. Tidak pernah kita mendengar seorang ustadz mengatakan wajib maulid. Andai kata satu kampung, satu instansi atau satu masjid tidak melaksanakan maulid tidak juga menjadi aib, tidak juga menjadi masalah. Apalagi dia diisi dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau ditanyakan apakah ada dalam maulid secara tegas, tidak ada yang katakanlah siapa yang mengagungkan maulidku begini-begini, itu sebenarnya bukan hadis. Itu hadis palsu, hadis hoax itu. Ya, jadi bukan.
Nah, kalau dibilang apakah ada dalil, bisa dikatakan ada. Satu-satunya dalil kalau menurut saya itu adalah kisah Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu kan paman Nabi ya. Iya. Jadi ayahnya itu Abdullah, punya saudara, dia itu 10 beradik ya. Ada Abdullah, ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab. Abu Lahab ini kalau nggak salah namanya Abdul Uzza aslinya. Jadi Abu Lahab itu gelar yang ada dalam Al-Quran, memang surat Al-Lahab itu. Karena dia divonis memang berada di tempat api yang bergejolak gitu ya, neraka gitu kan. Jadi Al-Lahab itu api yang bergejolak artinya. Termasuk istrinya wa mar'atuhu hammalatul hatab, yang menghalangi dakwah Nabi dengan membawa kayu-kayu bakar. Nah, peristiwa itu kan 3 tahun setelah kenabian, ketika Nabi selama 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan untuk bisa terang-terangan. Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah, Nabi naik ke atas bukit dan menyampaikan dakwah. Oh, ternyata ini Muhammad, kata Abu Lahab. Kami dikumpulkan hanya untuk mendengarkan ocehanmu tentang Tuhanmu. Celaka engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak membalas, tidak menjawab, tapi Allah yang menjawab gitu ya. Bukan Muhammad yang celaka, tapi tabat laka, tabat yada Abi Lahab. Celakalah 2 tangan Abu Lahab yang menghalang-halangi dakwah Nabi itu, masuk istrinya gitu kan. Nah, ringkas cerita, Abu Lahab ini kan mati di tahun kedua Hijriah nanti, setelah perang Badar, yang Mekah waktu itu, pihak Mekah mengalami kekalahan. Tapi Abu Lahab ini bukan matinya dalam perang, bukan sebagai kesatria, tapi karena sakit memang. 3 hari kalau nggak salah setelah perang Badar itu dia mati, dan teman-teman dia, kolega dia yang sebelumnya memuja-muji gitu kan, tidak berani memakamkan karena dia ada satu penyakit yang membuat dia itu busuk gitu ya. Sehingga pemakamannya itu pun setelah beberapa hari kemudian, dan itu pun bukan dengan cara semestinya, tapi dilempar dengan tanah, dengan batu dari jauh sehingga tertimbun. Apa poin yang ingin saya ambil dari kisah itu? Ternyata kemudian Abbas ini paman Nabi ya, saudaranya Abdullah, anaknya ada namanya Abdullah bin Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang telah mati tadi, dan mimpi itu disampaikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi, mimpinya begini-begini. Saya jumpa dengan saudara saya Abu Lahab. Saya tanya, di mana engkau sekarang? Abu Lahab menjawab, saya dalam keadaan tidak baik. Beliau disiksa karena memang durhaka, dia tidak mau ikut ajaran Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab menyampaikan, ternyata setiap hari Senin azabku diringankan karena aku senang. Dulu ketika Nabi Muhammad lahir, saya sangat senang mendengar kabar dari Suwaibah. Suwaibah ini pembantunya atau budaknya Abu Lahab. Jadi Suwaibah ini selain membantu rumah tangganya Abu Lahab, juga membantu Aminah. Aminah ini kan janda yang ditinggal oleh Abdullah, sehingga dalam proses persalinan itu disuruhlah bantu ipar saya, kira begitulah ya Abu Lahab. Nah, besok pagi dia datang pada tuannya, wahai tuan, telah lahir keponakan tuan, anak dari Aminah, namanya Muhammad, diberi nama oleh ayahnya Abu Lahab, itu Abdul Muthalib, dibawa ke depan Ka'bah, diberi nama Muhammad. Laki-laki sehat gitu kan. Mendengar kabar itu Abu Lahab sangat senang. Mulai detik ini kau merdeka wahai Suwaibah. Saking gembiranya dia. Nah, kegembiraan itu diapresiasi oleh Tuhan gitu ya. Diberikan satu nilai, dia senang dengan kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin, karena Nabi itu lahirnya hari Senin, maka setiap hari Senin azab Abu Lahab itu diringankan. Bagaimana dengan orang yang bertauhid, orang yang mati dalam keadaan beriman, yang gembira dengan hadirnya Nabi? Orang yang kafir pun Allah berikan satu keistimewaan dengan kegembiraan itu. Kita lahir anak, keponakan, cucu, segala macam, kita sangat senang. Ini lahirnya seorang pembawa kabar, seorang rasul, seorang yang menyampaikan risalah ketuhanan. Masa kita tidak senang? Nah, sedangkan kedatangan Nabi itu dikatakan dalam Al-Quran sebagai sebuah minnah. Minnah itu anugerah. Walaqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulah. Sungguh sebuah karunia yang besar
ya, bagi orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasulnya. Nah, kita kan senang dengan sebuah karunia. Lahir seorang anak saja kita senang, apalagi dengan lahir seorang nabi. Jadi saya melihat ya, kenapa ada perdebatan itu mungkin dari sudut pemahaman atau pemaknaan terhadap maulid itu apa. Bagi yang tidak setuju mengatakan ini ibadah yang dibuat-buat. Makanya timbul istilah bid'ah. Dan bid'ah itu memang tidak baik. Nah, kalau kita menambah 5 sholat jadi 6, itu asli bid'ah. Tapi ini kan maulid ini hanya cara saja. Cara kita bagaimana mencintai Nabi. Karena memang kita tidak bisa menuju Tuhan tanpa melalui Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau engkau memang menuju Allah, mencintai Allah, ikuti aku. Jalan Nabi yang itu yang diikuti. Nah, sekarang kita mengikuti jalan Nabi, gitu kan. Mengenal Nabi. Dalam maulid itu kan dikisahkan tentang sirah-sirah Nabi. Toh ada juga pengajian-pengajian, umpama setiap pagi minggu, pengajian setiap malam tertentu. Kan tidak dibuat Nabi juga. Nah, sekarang kita buat pengajian setahun sekali, apa salahnya gitu kan? Ya, jadi dari sudut pandang mana dulu menilai. Jadi ini bukan tujuan, ini hanya cara saja untuk mengikuti Nabi. Nah, itu. Jadi menurut saya tidak perlu bertentangkan dan tidak perlu kita katakan ini bid'ah. Apalagi bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Itu masa maulid masuk neraka? Yang lucu gitu kan. Sementara kemungkaran yang nyata-nyata yang lain yang banyak masih yang mau kita bahas, yang harus kita tuntaskan. Jadi maulid itu menurut saya bagus gitu ya, bagus. Dari mana coba umat Islam bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, dalam keharmonisan, kerjasama, dan itu kan nilai keislaman juga. Tahun saling tolong menolong, orang patungan, bersedekah makanan, begitu kan, mengundang tokoh-tokoh, pemerintah pun bisa menyelipkan pesan-pesan pemerintahan di situ. Saya kira baik, gitu kan. Jadi kalau bicara bid'ah ini panjang, jadi bisa satu bab khusus sebenarnya. Jadi mohon begini, sajadah, saya contohkan sajadah ya. Ada nggak zaman Nabi? Ada nggak Nabi sholat pakai sajadah? Nggak ada. Nabawi, ada nggak menara di Masjid Nabawi? Nggak ada. Nah, itu kan. Kalau speker apalagi gitu kan. Kubah, ada nggak masjid pakai kubah zaman Nabi sama sahabat? Nggak ada. Itu hanya cara, alat. Bagaimana kita sholat agar tidak dilangkahi orang pakai sajadah. Ini batasnya boleh orang berjalan di depan sajadah. Bagaimana kita sholat bersih pakai karpet tertentu, ya kan? Dan bagaimana masjid terlihat indah. Bagaimana dulu kan azan ke atas menara, naik ke atas masjid ya. Kemudian ada menara. Menara itu bukan dari Islam asalnya. Ketika umat Islam sampai ke Mesir, ada satu pantai di wilayah Alexandria itu di Laut Mediterania. Di situ sudah ada manarah. Manarah itu tempat api nar. Jadi macam suar hari ini. Orang dari laut melihat, oh ini daratan sudah dekat. Nah, jadi kelihatan sudah api dari kapal pelayaran itu kan. Sama dengan bangunan Qaus itu. Qaus itu bangunan yang melengkung, yang kaki-kakinya saling menopang. Sehingga bangunan bisa tinggi, ruangan di bawah bisa sejuk, begitu kan. Dan tidak perlu sesuatu yang banyak penyangga-penyangganya. Jadi dia sudah saling menyangga. Kenapa bentuknya seperti kubah itu? Itu dari Romawi, gitu ya, bukan dari Islam. Kalau kita lihat Masjid Nabawi asal itu, Masya Allah sangat sederhana. Dindingnya tanah yang dikeringkan, tiang-tiangnya itu batang korma, atapnya itu daun korma. Pergilah kita ke museum di Madinah itu, bagaimana rumah Nabi, bagaimana masjid Nabi zaman sahabat. Seperti itulah, sangat sederhana. Jadi sajadah itu sesuatu yang baru, menara sesuatu yang baru. Tapi hari ini di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ada sajadah, ada menara, ada kubah segala macam. Jadi pemaknaan kita terhadap sesuatu yang baru itu. Jadi itu inovasi yang sifatnya hanya alat saja kah? Atau dia tujuan? Bukan tujuan. Kan tetap sah kita sholat tidak pakai sajadah.
sah. Mau di tanah saja, asal suci, gitu kan, atau mau di tikar, atau mau di keramik, atau mau di lantai papan, tidak ada masalah. Nah, sama lah dengan maulid ini. Tidak maulid juga kan kita tidak pernah mengatakan dia berdosa. Dan kita tidak pernah juga mengatakan maulid itu wajib. Nah, jadi bukan pada kegiatannya, tapi pada isinya, kontennya. Kalau judulnya maulid tapi isinya nggak bagus kan juga jadi nggak bagus. Gitu. Memfitnah gitu. Judulnya pengajian tapi bergosip. Iya. Kau tahu tak? Itu kan. Jadi tidak bagus juga. Atau saling menyalahkan golongan satu sama lain. Nah, betul. Beribadah tapi saling jadi ajang persaingan yang tidak sehat. Jadi tidak bagus juga. Jadi itu saya kira sedikit tentang bid'ah ya. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Allah itu memiliki sifat al-badi', pembaharu. Dari sifat Allah itu, kata-kata bid'ah itu al-badi'. Ya badi'. Jadi Allah itu al-qadim, Allah itu al-badi'. Juga. Dia menciptakan. Kalau bahasa kita itu inovasi lah, kira begitu kata. Inovasi itu kan bisa bagus, bisa tidak bagus. Nah, itu. Makanya ada hadis itu kan man sanna sunnatan hasanatan. Tapi ada sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat satu sunnah, satu peristiwa yang baik kemudian diikuti, maka dia dapat kebaikan sunnah itu dan kebaikan dari orang yang mengikuti itu. Berarti kan ada peluang kita berbuat baik. Pun sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang berbuat satu yang tidak baik, umpama dia menemukan judi online, gitu kan. Ya sebelum tidak ada. Dialah penemunya, inovator. Diikuti. Followernya banyak yang main judi, lantas orang-orang lain juga membuat situs itu. Dia kena dosa juga. Gitu kan. Nah, jadi memang ada peluang untuk sesuatu yang baru itu. Tapi tadi bisa kanan, bisa kiri. Nah, tergantung. Jadi masa kita statis, kaku. Nabi beragama seperti ini dulu, ya kita seperti itulah, gitu kan. Sementara itu bukan pokok. Nah, kalau pokok ya sholat itu ya 17 rakaat sehari semalam. Nggak bisa kita buat aku ingin masuk surga lah, sholat wajib 100 rakaat sehari. Nggak bisa, gitu kan. Nah, kalau itu ya pokok. Tapi kalau itu kan pengajian ya sifatnya maulid itu. Dan tidak mesti di masjid, gitu kan. Bisa di kantor, bisa di manapun. Saya kira itu. Berarti penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu lebih cenderung kepada kebanggaan, menghadirkan gairah cinta kepada Nabi. Gairah, ya. Memang kan macam-macam ya. Ada yang menjelaskan tentang sejarah Maulid ini. Ada yang bilang katanya waktu perang salib. Ada yang bilang dari tradisi Syiah, macam-macam. Tapi pada intinya, pencetusnya itu memang menginginkan ada suasana baru, rekondisi terhadap umat yang waktu itu mungkin lesu, ya, sehingga dikisahkanlah. Dan kita pun biasa itu ya, dalam perang melawan penjajahan gitu kan, untuk membangkitkan itu. Kita bisa saja mengisahkan tentang bagaimana Jenderal Sudirman bergerilya. Atau kisah umpama tentang Tariq bin Ziyad yang menyeberangi selat antara Afrika dengan Eropa itu. Yang jaraknya lebih kurang 13 atau 14 kilo hanya itu di selat itu. Makanya hari ini selat itu disebut selat Gibraltar dari nama Tariq bin Ziyad. Itu kan punya cara sendiri. Padahal Nabi tidak pernah berperang seperti itu. Nabi berperang di laut saya tidak pernah. Begitu sampai ke dataran Eropa, apa yang dia lakukan? Dia bakar kapal itu. Tujuannya apa? Tidak ada lagi pilihan. Hidup mulia atau mati syahid. Mau mundur, kapal nggak ada lagi. Belakang lautan, selat itu. Mau maju ada musuh, ya salah satunya harus menang. Dan dia ternyata menang kemudian. Nah, apakah praktek perang itu pernah dilakukan oleh Nabi, oleh Khalid bin Walid? Kan nggak pernah. Yeah. Jadi itu hanya cara saja untuk meraih tujuan, gitu kan. Maaf nih, agak batuk.
Itulah spesialis daripada guru kita ini, lebih sejarah itu lebih banyak kawan-kawan. Dari kisah Nabi dari awal sampai paling ini semua tuh sejarah umat Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad, sejarah Islam juga. Yang baru juga aku dengar malam ini Ustaz, karena kan kami khususnya yang budaya ini jarang dengan sejarah-sejarah seperti itu. Kira itu Bang Iwan. Ya. Wah, daging semua malam ini kawan. Dari cerita Maulid sampai kepada kebudayaan lokal dan luar biasa. Alhamdulillah saya dapat ilmu, mudah-mudahan di rumah penonton juga dapat ilmu pada malam hari ini, dan mudah-mudahan guru kita sehat terus, punya umur, dan segala urusannya. Dan untuk guru terakhirlah mungkin sedikit gambaran untuk Gen Z lah, untuk mereka ini tertarik untuk mengenal sosok lebih dekat Nabi Muhammad, agar bisa kita wariskan kembali nih Maulid Nabi ini, adat kebudayaan kita kepada generasi penerus guru. Ada Gen Z penonton di tempat kita juga. Kita hari ini seperti ini mungkin tidak menyadari ya bahwa kemajuan-kemajuan yang kita capai itu berasal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menerima wahyu, dan wahyu itu diawali dengan kata bacalah, Iqra. Jadi memang agama ini menyuruh umat itu pintar. Kan membaca itu biar pintar. Membaca ayat, membaca yang tersurat, ya, membaca Al-Quran, baca hadis, maupun membaca yang tersirat, membaca alam semesta, dan terus membaca. Sebenarnya sejarah Islam itu dia memang penuh dengan peradaban yang tinggi. Perjalanannya itu penuh dengan tamadun ya, kalau bahasa Malaysia itu kebudayaan, peradaban yang luar biasa. Cuman hari ini kadang-kadang kita tenggelam dengan stigma-stigma orang, dengan stigma kelompok tertentu. Agama kita tidak maju, ya, kotor, suka berperang, teroris, segala macam. Hari ini orang akan kesulitan main komputer, menggunakan kamera, dan lain-lain gitu ya, kalau tidak dari sejarah Islam sebenarnya. Siapa penemu angka? Angka yang kita pakai hari ini itu siapa? Orang Islam. Al-Quran sendiri banyak bicara angka juga gitu kan. Banyak sekali angka dalam Al-Quran, ceklah ya. Bagian waris bicara angka, 1/3, 1/2, 2/3, itu angka semua. Ada kata-kata 1000, ada kata-kata 100, ada kata-kata 70, itu kan angka semua. Sebelum Islam datang, orang menulis angka itu dengan huruf Romawi, angka Romawi. Jadi kalau 3, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia 33, bayangkanlah. Kalau dia 3.333.000, bagaimana sulitnya? Kalau dia 3.333.000.000 dan seterusnya, bagaimana sulitnya? Ya. Makanya Khawarizmi, Al-Jabar, para pakar-pakar Islam ini merumuskan angka itu, membuat angka 0, membuat angka 1, membuat angka 4 dan seterusnya gitu. Terciptalah hari ini kemajuan-kemajuan. Adanya optik, kacamata, kamera, segala macam itu berangkat dari kita. Jadi kita nggak usah minder sebenarnya. Cuman mungkin ya kemajuan-kemajuan Islam masa lalu itu kemudian tertutupi. Ya, ada mungkin baik sengaja atau tidak sengaja. Gitu ya. Makanya kemudian muncul istilah ungkapan dari Syekhul Azhar itu, Al-Islam mahjubun minal muslimin. Islam itu tertutupi dengan orang Islam sendiri. Makanya kata beliau sama dengan ungkapan ke negara mana tadi? Selandia Baru, Skandinavia, New Zealand. Jadi kata beliau, aku di Mesir melihat banyak Islam, melihat orang Islam, tapi aku tidak melihat Islam. Aku ke Paris, waktu itu beliau ceritakan gitu kan.
melihat tidak ada Islam, tapi sepertinya banyak orang Islam di sana. Kebalik. Penuh dengan peradaban gitu kan, menghargai orang, bersih, tertib, antri. Itu kan bagian dari ajaran Islam sebenarnya. Nah, itu hikmah yang hilang, itu yang harus kita cari. Makanya Sayyidina Ali, hikmah itu dari manapun dia harus kita ambil, meskipun umpama keluar dari mulut binatang sekalipun kita ambil. Ya, jadi kita ini tinggi sebenarnya. Al-Islam ya'lu. Islam ini tinggi. Wala yu'ala alaih. Tidak ada yang lebih meninggikan. Yang membawa Islam itu Nabi Muhammad. Maka itu sangat pantaslah kita mengidolakan Nabi, mengingat-ingat bulan kelahirannya, sekaligus juga kematiannya, dan sekaligus juga hijrahnya. Jadi beliau itu hijrah di bulan Safar. Sampainya 12 Rabiul Awal. Beliau sakitnya di akhir Safar. Udah kedekatan waktunya Guru ya. Nggak, di tanggal yang sama. Iya, tanggal Wafatnya di tanggal yang sama. Di lahir tahun gajah, 12 Rabiul Awal. Oh, gitu ya. 53 tahun kemudian, beliau hijrah umur 53 dari Mekah ke Madinah. Berangkatnya itu di bulan Safar. Sampainya, kan beliau singgah dulu tuh 3 hari di Kuba membangun masjid, baru ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah itu 12 Rabiul Awal. Istimewa Rabiul Awal. Nah, 10 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Rabiul Awal juga. Juga di Rabiul Awal. Jadi apa salahnya kita melakukan kajian, melakukan ekspresi di bulan Rabiul Awal ini yang penuh sejarah. Makanya cerita teman yang di Mesir itu, ada pemilik kos yang membebaskan bulanan di bulan itu. Kamu mahasiswa Azhar, oke. Bulan ini gak usah bayar. Kenapa? Saya bahagia, saya senang, saya gembira dengan kelahiran Nabi di bulan ini. Wujud kebahagiaan itu kamu gak usah bayar kos. Nah, kira begitu. Nah, kita kan kalau senang sama anak, kita kasih hadiah. Ini lahir dengan apa? Dengan kelahiran Nabi. Ada yang ngasih permen, ada yang ngasih kue. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu kan ekspresi. Bukan bid'ah. Bukan yang terlarang. Maka dari itu, mau generasi kolonial, mau generasi milenial, tidak ada masalah. Terus kita melakukan entah peringatan, entah perayaan, apa kajian, apapun namanya, itu hanya istilah saja. Hanya istilah. Toh kita tidak sebut maulid, kita kan juga begitu juga. Teman-teman kita yang melakukan kajian, sampai di bulan Syawal, apa yang dibahas? Halal bihalal. Bid'ah nggak itu? Nggak ada zaman Nabi halal bihalal itu kan ada. Tapi apakah terlarang kita ngaji tentang memaafkan, tentang jiwa yang bersih setelah Ramadan, kembali kosong-kosong, nggak usah ada dendam, buka lembaran baru, tidak ada masalah. Tiba di bulan Rajab, kita bahas tentang Isra Mi'raj, mengkajinya, begitulah seterusnya, gitu ya. Saya kira itu mudah-mudahan spirit of Maulid ini, semangatnya itu yang ingin kita ambil. Bukan semata-mata kita terjebak pada rutinitas, pada ritual, apalagi menjadi beban bagi umat ini, bukan. Jadi kita ambil nilai positifnya. Saya kira demikian. Makasih. Nah, itulah kawan-kawannya, luar biasa juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal hingga akhir ini, yang pertama menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi, yang kedua histori perjalanan baginda Nabi tadi telah diuraikan panjang oleh guru kita. Dan banyak pembahasan yang di luar daripada pembahasan, tapi daging juga menurut saya itu, karena realitanya ada. Dan mantap lah. Dah lah kawan-kawannya, mantap. Nanti simak terus, nanti kapan-kapan kita podcast lagi ke tempat guru kita ini, nanti kita keliling-keliling di pondok guru kita ini. Dah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.